Sahabat muslim, pernahkah kita sholat, lalu begitu salam langsung berdiri, melipat sajadah, mengambil sendal dan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang? Padahal di saat itulah pintu langit sedang terbuka lebar. Di saat itulah para malaikat masih berdiri di sekitar kita. Doa-doa belum diangkat, sholat belum benar-benar selesai. Namun banyak dari kita meninggalkan satu amalan kecil yang nilainya lebih berat dari dunia dan seisinya. Amalan itu bernama zikir setelah sholat fardu. Mengapa Rasulullah SAW begitu menekankannya? Apa yang sebenarnya terjadi di alam gaib saat kita berzikir? Dan mengapa zikir setelah sholat bisa menjadi penyelamat hidup, bahkan penolong di akhirat? Mari kita dengarkan kisah dan rahasianya dengan hati yang terbuka. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Banyak orang mengira sholat selesai ketika salam diucapkan. Padahal dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, sholat belum sempurna tanpa zikir setelahnya. Rasulullah SAW tidak pernah terburu-buru bangkit setelah sholat. Beliau duduk dengan tenang, lidahnya basah dengan zikir, hatinya terhubung langsung kepada Allah. Para sahabat meriwayatkan bahwa zikir setelah sholat adalah penutup sholat, sebagaimana salam adalah penutup sholat. Tanpa zikir, sholat kita seperti surat tanpa tanda tangan, seperti bangunan tanpa atap, berdiri tapi belum sempurna. Sahabat muslim, suatu hari datanglah para sahabat miskin kepada Rasulullah SAW dengan wajah sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami, puasa seperti kami, tapi mereka bersedekah dengan harta mereka." Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan senyum penuh rahmat, "Maukah aku ajarkan amalan yang jika kalian kerjakan, kalian akan menyusul orang-orang sebelum kalian dan mengalahkan orang-orang setelah kalian?" Para sahabat terdiam, mata mereka berbinar. Rasulullah SAW melanjutkan, "Bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali setelah setiap sholat. Subhanallah, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuatan, tetapi zikir setelah sholat yang mengangkat derajat seorang hamba." Tahukah kita, setiap kali kita mengucapkan subhanallah, Allah mencatat kesuciannya di timbangan amal kita. Alhamdulillah, Allah menuliskan rasa syukur yang mengundang tambahan nikmat. Allahu Akbar, Allah menegaskan bahwa tiada masalah yang lebih besar darinya. Setiap zikir menghapus dosa-dosa kecil, mengangkat derajat, menenangkan hati, mengusir setan yang masih mengintai setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah sholat, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." Bayangkan dosa yang menggunung luluh oleh zikir yang ringan di lisan. Setan tidak mampu merusak sholat kita dari depan. Ia tidak bisa membatalkan ruku dan sujud kita. Maka ia menunggu hingga salam diucapkan. Lalu setan berbisik, "Cepat, ada urusan. Nanti saja zikirnya. Allah Maha Pengampun." Padahal setan tahu persis zikir setelah sholat adalah benteng terakhir. Jika benteng itu kokoh, ia tak punya celah. Maka siapa yang istiqomah berzikir setelah sholat, hidupnya lebih tenang, hatinya lebih kuat, dan imannya lebih terjaga. Banyak orang mencari ketenangan lewat harta, lewat manusia, lewat hiburan. Namun Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir setelah sholat menyambung sholat dengan kehidupan, menjaga hati dari lalai, mengundang pertolongan Allah tanpa kita sadari. Seringkali pertolongan datang bukan karena doa panjang, tetapi karena zikir yang istiqomah. Bayangkan hanya duduk 2-3 menit setelah sholat, lidah berzikir, hati hadir, dan langit mencatat pahala yang terus mengalir. Mungkin itulah sebab rezeki dipermudah,
sebab musibah dijauhkan, sebab doa terkabul tanpa kita minta. Karena Allah mencintai hamba yang tidak langsung pergi setelah berbicara dengannya. Sahabat muslim, mulai hari ini jangan langsung pergi setelah sholat. Duduklah sebentar, basahi lisan dengan zikir. Biarkan sholatmu benar-benar ditutup dengan indah. Karena bisa jadi zikir itulah yang akan menyelamatkan kita saat amal lain tak mampu menolong. Jika video ini mengingatkan hati Anda, mari sebarkan kebaikan ini. Semoga kita termasuk hamba yang lisannya selalu mengingat Allah dan hatinya tidak pernah jauh darinya. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.